Monster dengan kemampuan memburu manusia lewat sekecil apapun suara yang mereka dengar. Sehingga para manusia untuk bisa survive haruslah bisa bergerak dalam diam. Ini konsep yang jenius sekali untuk sebuah cerita horor. Perjuangan untuk tidak bersuara sama sekali itu mampu menciptakan ketegangan yang genuine, yang easily menular kepada kita para penontonnya. Membuka banyak sekali ruang untuk pembangunan trailer yang seru. Bagi para aktor, konsep ini juga jadi tantangan yang menarik. Karena para aktor itu dituntut untuk berakting dengan hening, untuk berdialog lewat ekspresi dan bahasa tubuh, atau malah lewat bahasa isyarat sekalian. Visual storytelling haruslah sangat kuat di sini. Dan sutradara John Krasinski sukses berat mengeksekusi itu semua. Semua pencapaian tersebut sudah diraih olehnya sejak film A Quiet Place pertama tahun 2018. Di film kedua ini, Krasinski memang berhasil mempertahankan prestasinya tersebut dengan gemilang. For once again, kita dibawanya pacu jantung di dunia senyap yang penuh monster. Namun, kalau begitu, apa dong hal berbeda yang ditawarkan oleh Krasinski dalam film kedua kali ini? John Krasinski membuat film kedua ini lebih besar, lebih cepat, lebih chaos, dan tentu saja lebih lantang. Dalam review film A Quiet Place pertama yang bisa dibaca di mytheseed.com, aku menulis soal alasan kenapa film tersebut tidak dimulai dari saat musibah monster pertama kali muncul, melainkan dibahas dari hari ke-89, saat keluarga Ebert sudah mulai menerapkan sistem bertahan ala mereka sendiri. Itu karena film pertama tersebut fokusnya pada karakter, pada keluarga yang harus menyelesaikan masalah mereka bersama-sama, sehingga tidak perlu untuk memperlihatkan hiruk-pikuk massa. Nah, di film kedua ini, barulah Krasinski menggunakan opening kejadian Day One musibah monster bisa terjadi. Kita melihat adegan keluarga Abbott bersama seisi penghuni kota yang tadinya aman-aman saja kemudian berubah seketika panik ketika ada sesuatu yang seperti meteor jatuh melintasi langit mereka. Adegan opening yang dieksekusi dengan menakjubkan tersebut ternyata juga efektif sekali, karena sesungguhnya adegan tersebut punya beberapa fungsi. Salah satunya itu tadi sebagai penanda bahwa cerita kali ini adalah kelanjutan dari keluarga Ebert tapi dalam skala yang lebih besar. Bahwa kali ini juga adalah tentang dunia yang mereka tempati, tentang kemanusiaan yang keluarga tersebut merupakan bagian darinya. Film kedua ini ceritanya langsung melanjutkan dari cerita film pertama. Emily Blunt beserta anak-anaknya, Millicent Simmons, Noah Jupe, dan seorang bayi pergi dari rumah mereka yang sudah tak lagi aman. Berbekal alat survival dan senjata pamungkas untuk mengeksploitasi kelemahan monster yang sudah mereka temukan di film pertama, mereka menyusur hutan, mencari orang yang api unggunnya terlihat dari kejauhan. Keluarga Abbott ini akan segera mengetahui keadaan dunia mereka yang sebenarnya, bahwa mungkin masih ada kelompok-kelompok manusia lain yang bertahan di luar sana. Tapi ngerinya, beberapa dari kelompok manusia tersebut bisa saja lebih berbahaya daripada para monster yang ada. Jadi fokus cerita kali ini bukan semata pada keluarga Abbott, melainkan juga pada manusia secara keseluruhan. Ada perbincangan soal manusia yang tersisa di dunia mereka sudah tidak tertolong lagi, atau lebih tepatnya sudah tidak pantas lagi untuk ditolong. Film kemudian mengangkat pertanyaan yang menarik dari pilihan yang diambil oleh karakternya sehubungan dengan itu. Anak sulung keluarga Abbott yang diperankan dengan Like a Pro oleh Millicent Simmons telah memutuskan untuk mengambil resiko pergi ke pulau. Bukan hanya untuk mencari keselamatan, melainkan karena terutama dia yakin akan bisa mengalahkan monster-monster dan menyelamatkan semua orang. Walaupun itu berarti dia harus mengambil resiko mengorbankan alat bantu pendengarannya. Nah, film ini secara keseluruhan memang lebih ringan. Tampilnya lebih mirip blockbuster malah. Tapi elemen cerita yang diangkatnya tersebut membuatku cukup terharu. Aku tahu film ini sebenarnya direncanakan untuk tayang tahun lalu, sebelum pandemi. Tapi menontonnya sekarang, apa yang terjadi di cerita film ini tuh ternyata mirip dengan situasi yang kita hadapi. Yakni situasi COVID yang terus bertahan hingga saat ini. Seperti monster-monster di film ini yang menuntut semua orang harus diam tak bersuara supaya selamat, pandemi coronavirus juga merupakan situasi yang membuat kita harus bergantung dengan orang lain. Bergantung kepada mereka untuk ikut patuh menjaga protokol kesehatan. Tapi semakin hari orang-orang semakin acuh, semakin cuek, semakin banyak yang malas pakai masker, semakin banyak yang nggak percaya sama COVID. Ini menciptakan gap pada masyarakat, yang mana pihak yang satu mencela pihak yang lainnya.
Film ini bisa berfungsi sebagai pengingat bahwa semua orang pantas untuk diselamatkan, bahkan orang yang paling covidiot sekalipun. Bahwa kita tidak akan bisa selamat dari wabah ini jika kita tidak saling menyelamatkan. Diam itu emas, tapi ada benarnya juga kata tagline poster film ini, bahwa diam saja nggak cukup. Kita nggak bisa menyelamatkan siapapun hanya dengan berdiam. Jika film pertamanya dulu membahas tentang pengorbanan demi menyelamatkan keluarga, maka film keduanya ini adalah tentang menyelamatkan atau membantu orang lain di luar keluarga kita, walau sekilas mereka seperti tak pantas untuk diselamatkan. Dan itu ditunjukkannya dari karakter yang rela mengorbankan miliknya demi keselamatan orang lain. Tapi, apakah bagi kalian memang ada orang-orang tertentu di dunia ini yang tak pantas untuk diselamatkan? Atau tak pantas untuk diberikan pertolongan? Orang-orang seperti apa itu kira-kira? Share with us in the comments ya. Balik lagi ke film, adegan opening di film ini juga difungsikan untuk memperkenalkan karakter baru yang diperankan oleh Cillian Murphy. Karakternya adalah sebagai teman keluarga Abbott saat dunia masih damai. Dan karakter ini ternyata punya peran yang besar. Dialog dan relasinya dengan putri sulung Abbott jadi kunci. Dan actually adalah yang membawa narasi soal manusia itu perlu atau tidak perlu untuk diselamatkan tadi. Karakter si Murphy ini juga sepertinya dibangun sebagai pengganti sosok ayah bagi keluarga Abbott. Ada beberapa adegan yang mengarah ke sini, seperti saat karakter Emily Blunt meninggalkan cincinnya di kuburan sang suami, yang tentu saja bisa ditafsirkan sebagai pertanda dia move on. Ataupun ketika pada pertengahan film hingga akhir, karakter sentral film ini terpisah menjadi dua kelompok. Ini seperti mirroring pada adegan pembuka ketika keluarga tersebut sempat terpencar di dua kelompok, yaitu yang satu bersama ibu, yang satunya lagi bersama ayah. Nah, pemisahan kelompok tersebut bukan saja memastikan semua karakter mendapat porsi horor masing-masing, termasuk juga sang bayi, tapi juga memang pada akhirnya membawa efek yang amat sangat positif bagi keseruan aksi kejar-kejaran melawan monster. Seperti yang juga sudah diinfokan oleh adegan pembuka. Film akan sering memparalelkan, nge-match-cutkan aksi dari kedua grup yang terpisah. Misalnya seperti ketika ada satu grup dikejar-kejar monster di stasiun radio, sementara grup satunya sedang terjebak di dalam berangkas, dengan monster menunggu sambil mencakar-cakar di pintu. Nah, aksi-aksi terpisah itu tuh didesain dengan kesamaan-kesamaan khusus, sehingga saat berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain, rasanya itu semakin seru dan tidak ada beat aksi yang terlepas dari kita. Suspense dan ketegangan itu jadi bisa tetap terjaga. Sehingga tak heran jika nanti ada karakter yang menjerit, kita akan ikutan menjerit padahal di bioskop sama sekali nggak boleh berisik. Jika ada satu lagi fungsi adegan opening film ini, maka mungkin itu adalah sebagai bridge yang menyamarkan pertumbuhan aktor. Film ini kan alurnya langsung menyambung dari film pertama, sedangkan jarak kedua film ini secara pembuatan tuh cukup jauh, sehingga aktor-aktor cilik ini bertambah gede dengan cukup signifikan. Nah, menampilkan adegan opening yang di-shot dalam keadaan sekarang membuat kita tidak membandingkan dua aktor cilik pada kedua film ini, sehingga jadi lebih mudah mempertahankan ilusi bahwa film kedua ini langsung dimulai beberapa waktu setelah film pertama berakhir. Dan ngomong-ngomong soal berakhir, kayaknya memang hanya di adegan akhir alias ending saja aku merasa nggak serak sama film A Quiet Place Part 2 ini. Treatment akhirannya sebenarnya mirip juga sama yang ada di film pertama. Jadi akhirannya tuh didesain kinda abrupt, sehingga low-key jadi cliffhanger untuk siapa tahu ada sequel gitu kan. Nah, tapi pada film pertama rasanya tuh lebih emosional, lebih terasa seperti sebuah penyelesaian. Jadi keluarga mereka tuh sudah menyelesaikan masalah di rumah dengan mereka kehilangan ayah, maka secara natural kan kita udah tahu bahwa sekarang saatnya jadi babak yang baru gitu. Nah, di film kedua ini endingnya kurang mewakili perasaan seperti begitu. Hanya terasa seperti mereka kini udah tahu cara mengalahkan monster, sudah tahu posisi mereka dalam perang melawan monster, dan ada dua pejuang yang sudah ter-establish. Nah, itu doang. Jadi journey mereka kurang terasa emosional. Malahan yang benar-benar punya inner journey di sini adalah karakter si Murphy yang mengubah cara pandangnya seiring durasi berjalan. Sebagian besar keluarga Abbott di sini tuh justru malah katakanlah lebih dangkal. Mereka di sini hanya dikejar, hanya kaget, terluka, atau melakukan beberapa hal bego yang untungnya tidak pernah benar-benar dieksploitasi oleh film, melainkan hanya ditampilkan sebagai sebatas kegugupan karakter aja. Tapi memang tidak benar-benar ada eksplorasi, terutama pada karakter Emily Blunt dan Noah Jupe.
Noah malah nyerempet annoying karena banyak melakukan hal-hal yang salah. Kita juga tidak melihat hal baru dari para monster. Hanya ada sekilas perihal origin mereka. Tapi monster yang kita lihat di sini tuh tidak banyak perbedaan penggalian dengan yang ada di film pertama. Film masih bermain aman dengan menempatkan mereka di tengah-tengah, belum sebagai karakter, dan tidak pula hanya sebagai sebuah spektakel. Mungkin karena mengincar sequel lagi lah, maka film ini memutuskan untuk stay nggak banyak omong mengenai monster-monster tersebut. Untuk menyimpulkan, John Krasinski berhasil menceritakan soal manusia yang harus tak bersuara saat dikejar monster sebagai cerita yang simple dan stay true sebagai dirinya sendiri, namun punya skala yang lebih luas. Konsep unik tersebut sekali lagi berhasil dia eksekusi menjadi horor yang efektif, yang terus-terusan membuat kita takut menarik nafas. Adegan openingnya menjadi adegan paling penting, dan tak pelak merupakan salah satu opening horor terbaik sepanjang tahun ini. Film ini keren, tapi jika dibandingkan dengan film pertama, aku tidak berpikir ini jatuhnya lebih baik atau lebih buruk. Buatku lebih seperti di film pertama itu, Krasinski bermain di horor yang lebih senyap dan lebih emosional, dan dia sukses. Dan kini, dia mencoba bermain di volume yang lebih keras dan lebih ke seru-seruan. Dan dia sama suksesnya. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk A Quiet Place Part 2. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tidak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mytheseed.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store My Dirt Sheet di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, musik, hingga wrestling. Aku juga menerima pesanan desain dan sketsa wajah. Thanks for watching. Remember, in life there are winners and there are losers.